kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Baik, amin. Ya, saya berharap dan berdoa saudara semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak kurang sesuatu apapun. Hari ini mari kita bersyukur karena Tuhan sudah mengantar kita sampai pada hari ini. Kebaikan Tuhan dinyatakan dengan menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kita di sepanjang malam ya. Maka saudara, sebelum kita masuki dunia kerja hari ini adalah bijak jika kita utamakan Tuhan, bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini Tuhan sudah adakan bagi kami. Dan kami akan baca dan renungkan firman-Mu sebelum kami masuki dunia kerja kami. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, satu ayat di Efesus pasal yang kelima, pada ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Saudara, dengar baik, menghadapi hari-hari yang semakin sukar dan jahat ini dibutuhkan sebuah hati yang bijak. Mengapa? Supaya kita mampu menjalaninya. Amin. Iya, menjalani dengan tidak keluar dari koridor Tuhan. Karena itu milikilah hati yang bijaksana. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, bagaimana menjadi orang Kristen yang bijaksana? Saudaraku yang kekasih, orang Kristen dapat disebut bijaksana apabila yang pertama, dengar baik, selalu mawas diri. Saudara, banyak orang mengalami kegagalan dalam hidupnya karena tidak bisa berlaku secara bijaksana. Hikmat dari Tuhan melalui firman-Nya yang akan memampukan saudara dan saya untuk berlaku bijaksana dan membuat panca indera kita semakin peka dan terlatih sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, tadi dikatakan perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kata perhatikanlah dengan saksama meminta kita untuk selalu berjaga-jaga. Melihat dan mengawasi keadaan sekitar kita. Jangan sampai kita tertidur secara rohani dan tidak mawas diri. Orang yang tidak mawas diri ya, pasti akan terseret oleh arus dunia ini. Ya kan? Orang yang tidak mawas diri dia akan berkompromi dengan dosa. Tetapi orang yang mawas diri senantiasa melakukan pengujian tentang apa yang berkenan bagi Tuhan. Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika akan hal ini. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi saudara, untuk menjadi orang Kristen yang bijak adalah selalu mawas diri. Ya kan? Dengan mawas diri, saudara dan saya akan bisa membedakan mana kehendak Tuhan, ya, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, saudara,
Yang kedua, dapat mengatur waktu dengan baik. Amin. Ya, orang bijak adalah orang yang dapat mengatur waktu dengan baik. Karena itu di Efesus pasalnya yang kelima ayat 16 ayat berikutnya dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, efektivitas hidup seseorang sangat ditentukan dari waktu yang diaturnya dengan baik. Siapapun kita, tanpa terkecuali, mendapatkan waktu yang sama dari Tuhan, yaitu 24 jam dalam sehari. Iya dong? Iya kan? Saudara dan saya sama diberikan waktu yang sama oleh Tuhan, 24 jam sehari. Meskipun demikian, tiap-tiap orang memiliki efektivitas dan produktivitas yang berbeda-beda. Semua tentu bergantung bagaimana kita mengatur waktu dengan bijak. Ingat saudara, waktu terus berjalan dan tidak bisa terulang kembali. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang ada, saudara. Hidup kita sangatlah singkat. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Isilah waktu-waktu yang kita lalui dengan hal-hal yang berguna. Jangan sia-siakan waktu. Amin. Karena itu lagu yang sangat populer. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, yang kedua yaitu apa? Dapat mengatur waktu dengan baik. Saudara harus mampu memanage waktu. Amin. Waktu kita gunakan dengan baik. Karena dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada bukan untuk hal-hal yang negatif, tetapi hal-hal yang positif. Hal-hal yang berguna, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, untuk menjadi orang Kristen yang bijaksana. Di Efesus pasal 5 ayat berikutnya, di ayat 17. Dikatakan begini, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang ketiga adalah mengerti kehendak Tuhan. Saudara, orang bijak adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa tandanya Pak Pendeta? Saudara, orang yang mengerti kehendak Tuhan tandanya adalah tidak lagi hidup menurut keinginan daging, melainkan menurut pimpinan Roh Kudus. Sesuai dengan apa yang tertulis di Galatia pasalnya yang ke-5, ya saya akan bacakan untuk saudara ya. Galatia pasal 5 pada ayatnya yang ke-17 dikatakan begini saudara, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau sudah baca ayat selanjutnya, ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Selanjutnya di ayat 22 dan 23 itu buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan.
kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi saudaraku yang kekasih, orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia hidup tidak lagi menurut keinginan daging. Amin. Melainkan hidup menurut keinginan roh. Sehingga menghasilkan yang namanya buah roh. Dan itu bisa dinikmati, dikelihatan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ada penguasaan diri. Jadi saudaraku yang kekasih, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Sebab tertulis di dalam Hosea pasal 14 ayatnya yang ke-10. Jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Amin. Jadilah orang Kristen yang bijaksana dengan 3 hal. Yang pertama tadi apa dikejarkan kepada kita? Selalu mawas diri. Yang kedua, mampu memanage waktu dengan baik. Dan yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Itu saja dulu yang kita bisa pelajari. Ya, ada banyak lagi saudara ya, tapi cukup 3 ini aja dulu saudara praktekkan itu dalam hidupmu. Yaitu mawas diri, selalu mawas diri. Yang kedua, dapat mengatur waktu dengan baik. Dan yang ketiga, berusaha mengerti kehendak Tuhan. Kita ada bukan kebetulan, tetapi Tuhan memiliki rancangan bagi setiap kita. Orang bebal tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih hari ini kami diingatkan untuk menjadi orang yang bijaksana dengan selalu mawas diri, mampu memanage waktu dengan baik, dan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami semua, tolong kami dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga kami selalu mawas diri, mampu memanage waktu dengan baik, dan kami juga akan mengerti kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Dalam tugas mereka hari ini Tuhan lindungi, Tuhan sertai, jangan pernah biarkan tinggalkan, dan Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Yang berhari ulang tahun hari ini tetap beri sukacita, beri umur panjang, beri sehat, dan mereka bahagia dalam menjalani kehidupan yang ada di hadapan mereka, karena Tuhan yang menyertai. Berkati mereka yang sedang bergumul dengan masalah rumah, ekonomi, pekerjaan, masa depan, jodoh, studi, pelayanan. Tuhan campur tangan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar bagi setiap mereka yang punya masalah. Dan ada pemulihan ekonomi, ada pemulihan rumah tangga, ada pemulihan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
segalanya.